warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, jurusan PGSD kelas 4H. Untuk memenuhi tugas sastra Indonesia dan sastra anak, saya menyajikan dongeng yang berjudul Roro Jonggrang. Mohon perhatian dengan adanya berita panggilan. Cerita ini saya ambil dari buku yang berjudul Kumpulan Cerita Rakyat 33 kepada Provinsi seluruh peserta yang dikarang oleh Tangerang. Yustita Angela Dimohon untuk segera kembali oleh penerbit atau menuju Lingkar Media. ke tempat parkir kendaraan. Selamat Karena rombongan menyaksikan. akan segera menuju. Di Jawa Tengah, pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan bernama Pengging. Sang raja memiliki seorang putra bernama Joko Bandung. Joko Bandung adalah seorang pemuda yang perkasa. Seperti halnya sang ayah, ia juga memiliki kesaktian yang tinggi. Joko Bandung yang cukup perkasa belum mau untuk berumah tangga. Karena Joko Bandung ingin menguasai kerajaan Prambanan. Maka Joko Bandung memimpin pasukan Pengging berperang melawan pasukan Prambanan. Pada saat itu, kerajaan Prambanan dipimpin oleh raja yang bernama Raja Boko. Raja Boko adalah seseorang yang tinggi besar, sehingga sebagian besar orang berpikiran bahwa ia adalah keturunan seorang raksasa. Raja bertubuh raksasa itu memulai serangan terlebih dahulu. Ia berlari kencang ke depan, diikuti oleh pasukannya. Pasukan Pengging yang berhamburan dan berusaha bangkit tidak sempat lagi bersiap-siap untuk melawan pasukan Prambanan. Dengan mudahnya Raja Boko menangkap satu demi satu pasukan Pengging, lalu dilemparnya jauh ke udara. Kemudian seketika pasukan tersebut tewas. Tapi tiba-tiba Joko Bandung menghadang laju Raja Boko. Raja Boko mengayunkan tangan kanannya bermaksud untuk menyambar leher Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso justru mampu menangkap tangan Raja Boko dengan gerakan yang super cepat. Tubuh Raja Boko dilempar ke arah prajuritnya. Brek. Tubuh Raja Boko terlempar dan terjerembab ke arah para prajuritnya. Seketika prajuritnya pun mati lemas. Raja Boko masih bermaksud untuk bangkit, namun terlambat. Bandung Bondowoso meloncat dan menghadang laju Raja Boko, kemudian menendang pinggang Raja Boko. Seketika Raja Boko muntah darah dan tewas ambruk ke tanah. Kemudian mengetahui rajanya yang perkasa tewas di tangan Bandung Bondowoso, maka para prajurit Prambanan takluk menyerahkan diri kepada Joko Bandung. Kemudian Jaka Bandung diantar ke istana. Begitu memasuki istana Kaputren, ia melihat Roro Jonggrang yang cantik jelita. Kemudian Raja Bandung
berpikir, cantik nian putri itu. Aku ingin sekali menjadikan ia permaisuriku. Esok harinya, Bandung Bondowoso menemui Roro Jonggrang. Kamu cantik sekali. Maukah kau menjadi istriku? Tanya Bandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang. Roro Jonggrang pun tersentak mendengar pertanyaan dari Bandung Bondowoso. Laki ini lancang sekali. Belum kenal denganku, dia sudah mau menginginkanku menjadi permaisurinya. Ujar Roro Jonggrang dalam hati. Apa yang harus aku lakukan? Roro Jonggrang menjadi gelisah dan kebingungan. Pikirannya berputar-putar. Jika ia menolak pinangan dari Joko Bandung Bondowoso, maka nasib keluarga dan rakyatnya akan sengsara. Namun, ia tidak menyukai Bandung Bondowoso untuk menjadi suaminya, dikarenakan Joko Bandung telah membunuh ayahnya. Bagaimana Roro Jonggrang? Desak Bandung Bondowoso. Akhirnya Roro Jonggrang pun mendapat ide. Saya bersedia menjadi istri tuan, tetapi ada satu syaratnya, kata Roro Jonggrang. Apa syaratnya? Ingin harta yang berlimpah atau istana yang megah? Hamba bersedia asalkan Paduka mampu membuatkan hamba 1000 candi dan 2 buah sumur dalam waktu 1 malam saja. Di luar dugaan, Joko Bandung pun mengiyakan permintaan Roro Jonggrang. Joko Bandung dibantu para jin membangun candi beserta sumur. Tengah malam, candi itu tinggal kurang 1. Melihat kejadian tersebut, Roro Jonggrang pun terkejut. Ia menjadi gelisah dan kebingungan. Ia berpikir berjalan ke sana kemari, bagaimana agar ia mampu menggagalkan niat Joko Bandung. Karena bangunan candi begitu banyak, sudah hampir selesai. Roro Jonggrang panik. Ia segera memanggil dayang istana. Lalu bersama para dayangnya, Roro membangunkan gadis-gadis desa Prambanan agar membantu untuk menumbuk padi dan memukul-mukulkan lesung sehingga kedengaran suara yang riuh rendah. Duk duk duk, duk duk duk, duk duk duk. Sementara itu, para pemuda di desa Prambanan membantu untuk membakar kayu dan tumpukan jerami di sebelah timur Prambanan. Akibat bunyi lesung tersebut yang dipukul berkali-kali membuat ayam terkejut dan ayam jantan pun berkokok bersahut-sahutan. Mendengar suara tersebut, para jin pun segera menghentikan pekerjaannya. Disangkanya hari telah pagi. Apalagi mereka melihat warna merah di sebelah timur Prambanan. Mereka mengira matahari telah terbit. Kini pemuda itu
menuju bangunan candi yang jumlahnya kurang satu itu. Namun, ketika sampai di sana, hari benar-benar telah pagi. Matahari telah menampakkan sinarnya. Pada saat yang sama, Roro Jonggrang muncul di hadapan Bandung Bondowoso. Sudahlah Raden, Paduka jelas tidak mampu mengabulkan permintaan hamba. Maka cukup. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres terjadi di sini, teriak Bandung Bondowoso. Raden adalah seorang pemuda, kesatria, dan seorang kesatria haruslah menepati janjinya, harus memegang teguh janjinya. Sekarang hari sudah benar-benar pagi. Matahari telah menampakkan sinarnya. Dan Raden tidak mampu memenuhi syarat hamba. Bandung Bondowoso berdiri tegak di hadapan Roro Jonggrang. Giginya gemeretak, menahan amarah. Roro Jonggrang nampak ketakutan. Beberapa saat kemudian, ia mundur beberapa langkah untuk menjauhi Bandung Bondowoso. Karena ia ketakutan dengan suaranya yang sangat tinggi. Roro Jonggrang, kamu ini hanya mencari-cari alasan. Kalau kau tidak mau menjadi istriku, kenapa tidak kau katakan saja? Kenapa mesti kau gunakan tipu muslihat untuk melabuhiku? Kemudian Bandung Bondowoso berteriak lagi. Kamu Action. Kamu ini keras kepala seperti batu, kata Bandung Bondowoso. Ucapan pemuda yang sakti itu tidak bisa ditarik lagi. Seketika Roro Jonggrang pun berubah menjadi arca batu besar di Candi Prambanan. Bandung Bondowoso juga mendatangi anak-anak di sekitar Prambanan yang diperintahkan oleh Roro Jonggrang untuk memukul lesung. Dengan penuh amarah, para gadis itu dikutuk oleh Bandung Bondowoso dengan ucapan, kalian telah membantu Roro Jonggrang berbuat curang. Maka dari sekarang aku kutuk kalian menjadi perawan tua. Kau tidak akan laku kawin sebelum mencapai umur tua. Demikianlah kisah legenda asal mula Candi Sewu atau Candi Roro Jonggrang. Candi yang dibuat oleh para makhluk halus. Meskipun jumlahnya belum genap 1000, namun karena jumlahnya yang mendekati 1000 atau 1000 dalam bahasa Jawa, maka candi tersebut dinamakan Candi Sewu. Sedangkan
gadis-gadis di desa Prambanan tidak laku kawin sebelum mencapai usia tua atau sebelum mereka pindah dari wilayah Prambanan. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah, yang pertama, hendaknya kita selalu berbuat kebaikan, hindari sifat curang, dengki, kejam, bengis, keras kepala, egois, dan lain sebagainya. Tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu seperti kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah berpikir kritis dan jeli. Selalu mempertimbangkan apa yang akan diperbuat atau tidak gegabah dalam mengambil atau dalam menghadapi masalah. Yang keempat, selalu memohon sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.